warahmatullahi wabarakatuh. Lahrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alifi hadzal kitab wa naqsusun. Simasyari wa hidasim wa ustur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka tas-samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a. Allahumma irfa'na hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Para hadirin, waduh, kena empal gentong di liang-liang nih. Tadi itu kan doanya banyak bener ya. Dari mulai habis maghrib, doa banyak bener itu. Sampai terakhir Rabbi faghfirli dzunubi. Ya kan? Terakhir itu sama-sama dibacakan tadi itu di dalam, tak kira ada di dalam bed di sini kan. Rabbi faghfirli dzunubi itu tak kira masih masuk bed itu ya. Hanya sampai Ahmad al-Hadi Muhammadin Shahibul Wajhi Muniri sampai di situ kan. Ya udah selesai semua, doa istighfar doa. Tinggal niatnya tadi kalau dari awalnya kita mulai man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Kita awalnya ikhlas insyaallah asraqat nihayatuhu gitu kan. Itu saja kok. Ya kata Gus Dur nggak repot, begitu saja repot. Atur amal ikhlas. Tapi ya kalau mudah-mudahan kalau kita jarang mengamalkan mungkin ada sedikit riaknya. Kalau kita sering-sering mengamalkannya seperti baca deba itu, sering-sering membacanya, maka kita akan larut dengan pembacaannya itu. Kalau jarang ya nantinya akannya sombongnya keluar gitu kan. Baik, saya menurut ngikutin Imam Akbar, Syekh Munawi tadinya mau ngomong rahimahullah ta'ala, keter masih orang yang masih hidup pun ya. Hafadzallah atik. Itu harus ada selingannya katanya. Saya hanya bisa membuka file 20 tahun yang lalu tentang apa yang diucapkan ketika Gus Dur bersama kami di Kongko bareng Gus Dur di salah satu studio radio 68H yang dibawa asuhan Bapak Dr. Andes Adi Rumawi. Sama Profesor Dr. Hendra apa Hendra sih, saya itu ada dalnya. Hendra kan nggak ada dalnya kan ya. Hendra gitu. Hendra Suhada. Saya coba karena saya ini udah dibendel gitu kan. Nanti saya mau jadikan buku, nanti kalau udah punya duit gitu kan. Sama Raden Mas Hendro ini sebelahnya juga ada ini. Caleg PSI lagi ribut di PSI. Nggak ada pakai muktamar, nggak pakai musyawarah langsung gitu. Saya nggak ngerti dengan PSI itu anggaran dasarnya pakai apa gitu. Ujung-ujung langsung jadi ketua umum aja. Sampai wakil saya yang ada di sana hengkang akhirnya. Padahal mengharapkan di PSI itu nanti gambar kembang yang mawar putihnya itu jadi hijau gitu loh. Ketika itu saya sudah ngomong gitu sama yang si cantik itu.
Saya kalau ke kantor kan seneng sama yang secantik itu kan. Ada gambarnya gitu. Kalau ngeliat Hendro ya menek gitu ngeliatnya gitu kan, bosen. Jadi ketika pertemuan itu di radio yang sangat singkat sekali, beliau mengatakan tentang hakikat kebangsaan. Nah, karena Nawawi kan sering, mari kita mengadakan diskusi tentang kebangsaan. Saya juga bingung gitu. Yang dimaksudkan bangsaan kebangsaan itu apa? Mutar. Di bukunya itu apa gitu loh. Ujung-ujungnya setelah baca sekian itu, di sini adalah kesimpulannya adalah hubbul waton minal iman. Bukan hubbul wadon, hubbul waton minal iman. Karena kita adalah bangsanya bangsa Indonesia, maka cita tanah air itu separuh daripada iman. Cerita tentang kebangsaan bagi NU itu sangat lama sekali sebetulnya. Maka mengapa NU menerima tentang anggaran dasarnya itu berlandaskan Pancasila? Ya, itu nomor 2 yang berlandaskan itu adalah baru setelah itu landaskannya Pancasila dulu, terus kemudian agama Islam. Marah kontrak orang-orang lain marah. Ya itu ada sejarahnya sebetulnya. Pada tahun 1933 itu sudah diperbincangkan tentang kebangsaan. Ente kan tahunya kebangsaan. Hadratus Syekh mengirim namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim ke Jakarta untuk menanyakan apa itu kebangsaan. Dipelajarilah tentang kebangsaan. Banyak sekali yang tokoh-tokoh dia pelajari dari situ. Cokro Aminoto. Cokro Aminoto tuh kalau di Matraman pas bener rumahnya di depan masjid. Ada itu Syarikat Islam yang sekarang buat orang dagangan. Dagangan itu rumahnya Cokro Aminoto itu. Tuh. Kemudian ada lagi tokoh Joyo Sugito. Kalau sekarang kalau ada nama begitu tuh kan agak ribet gitu kan. Wong nama saya aja Marianto terus diawali dengan Kiai Haji aja keder kok. Kiai Haji kok Marianto gitu kan. Nggak jelas gitu kan. Masih mending ada Wasroni, Islamnya ada gitu, Arabnya itu ada. Saroni gitu. Masya Allah lazim. Akhirnya memerlukan pembahasan terus-menerus antara ajaran agama Islam dan kebangsaan. Dalam kebangsaan di sini adalah nasionalisme. Apa bedanya kira-kira dengan hubbul waton minal iman? Itu kan kira-kira. Hubbul waton itu adalah nasionalisme. Gitu loh. Buajarin bagaimana sih? Sehingga saya masih ingat di Tebuireng itu ada rujukan kitab di Aliyah itu namanya Izatun Nasiin. Kitab ini waktu zaman perang kemerdekaan nggak boleh sama Belanda untuk dibaca. Itu yang ngarang adalah ulama Libanon. Nggak boleh karena isinya trigger untuk melawan penjajah. Apa itu hubbul waton, apa itu al-hurriyah. Maka oleh Senokoronya ini nih buku-buku yang sangat membahayakan dilarang. Muncul lagi setelah merdeka, muncul lagi itu kitab dipakai lagi di pesantren Tebuireng, dipasang lagi oleh Pak Wahid Hasyim, kira-kira begitu. Karena pada ketika itu pada abad ke-6 kan Islam belum ada itu. Itu ada kelompok-kelompok yang dulu kita Hindu, ada Buddha. Itu sudah membahas tentang kebangsaan.
Ada dari Tiongkok yang bernamanya Fahin. Pada abad ke-6 dia seorang lawal atau orang aponturir gitu mengatakan Sumatera itu ketika itu adalah kerajaannya Sriwijaya. Fahin mengatakan bahwa itu adalah menyimpan semangat kebangsaan dalam kehidupan mereka. Sumatera, itu kan. Sriwijaya yang sekarang ada Palembang, Jambi dan lain sebagainya. Sebelum Islam sudah mengatakan bahwa di sana ada masyarakatnya dan pemerintahnya membicarakan tentang kebangsaan. Kemudian dari sana orang-orang Sriwijaya masuk ke Pulau Jawa melalui Pekalongan. Kemudian di sana ada kerajaan Hindu. Kerajaan Hindunya adanya di Wonosobo, kerajaan Kalingga. Nah, kemudian dirikanlah namanya Candi Borobudur di Magelang. Ini sudah mulai menyatakan, sudah mulai perbedaan-perbedaan antara satu Hindu dan yang satunya Buddha. Lah, kemudian kita bagaimana dengan Candi Prambanan ala Loro Jonggrang? Loro Jonggrang itu adalah kedua agama bergotong royong untuk membangun satu namanya Candi Prambanan. Prambanan itu dibangun oleh kedua kelompok antara Buddha dan Hindu. Di Kamboja ada yang begitu tuh, yang sekarang sangat terkenal sekali dengan julukan Angkor Wat. Saya nggak tahu sedang menceritakan di dalamnya bagaimana cara peribadatannya. Tapi yang jelas itu dibangun oleh dua kelompok ini. Padahal dia punya, di Sriwijaya punya sana di Sumatera. Di Borobudur punya, tapi dia pengen kedua kelompok itu membuat suatu monumen bernama Candi Prambanan. Baru itu masuk nanti setelah itu masuk ke Singosari. Akhirnya menjadi kerajaan Mojopahit. Itu sebetulnya di Majapahit itu agamanya udah campuran. Dan kemudian Islam bergerak mulai masuk mulai pinggiran laut itu namanya masuk ke desa Terik. Nggak tahu di mana letaknya. Karena di situ para ahli thorikot ini, Kang Miftah ini kumpul di situ sehingga disebutkan desa Terik. Nah, di situ mulai ada dialog terbuka antara kelompok-kelompok pluralitas ini. Pluralitas di situ ada Hindu, sudah ada Buddha, ada Islam. Malah nantinya kan yang geger itu Islam ketemu Islam. Perang apa itu namanya? Mas Takun betul. Ya, perang Uhud lah kalau bahasa Arab. Ya, perang itulah akhirnya. Pajang itu kan. Gitu. Sampai pada perang Bubat itu kan rame itu. Namanya putri yang namanya Diah Pitaloka yang sekarang jadi anggota DPR yang itu Bajai apa? Bajai Bajuri itu meninggal. Kemudian tergoyahlah pasukan-pasukan yang diantara kerajaan-kerajaan Majapahit yang ketika itu di bawah Hayam Wuruk atau Brawijaya keempat. Tapi di sisi lain, di sebelah barat muncul namanya Prabu Siliwangi.
yang dengan pajajarannya Prabu Siliwangi itu rajanya raja yang beragama Hindu. Beda lagi kan? Bukan Buddha di sana, Hindu. Di sininya Buddha. Berebut untuk mempertahankan masing-masing pengaruh dari pengaruh Tiongkok. Jadi dari dulu udah rame itu Tiongkok dengan orang-orang sini itu udah rame. Yang pernah utusannya siapa yang dikirim ke Gajah Mada yang kemudian dipotong telinganya itu kan utusan dari Cina kan itu. Tapi di situ mulai emputan tular, mulai ada gagasan tentang karena berbagai macam aliran agama mereka membuat Bhinneka Tunggal Ika. Ini perbuatannya menurut Gus Dur dia ada perbuatan orang soleh gitu loh. Sayangnya, lagi-lagi sayangnya tidak beriman. Rupanya ini yang buat pegangan Gus Dur. Karena perilakunya seperti amal soleh, ya orang soleh, tapi tidak punya iman. Tinggal satu langkah lagi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka belum bisa. Untuk itu kita harus hormati mereka walaupun berbeda agama. Sering kita terpancing kan kalau sudah non Muslim terus wah Kristen. Ini isu Kristen udah lama nggak ada nih di Indonesia. Kristenisasi nggak ada kan. Biasanya kan dikit-dikit kristenisasi, gereja diserang. Ini apa ini diserang. Ahmadiyah diserang, ini diserang, ditutup nggak boleh. Nah, udah agak ringanan dari sisi itunya. Tinggal yang eker-ekeran kalau mana nih? Oh, golongan Amin apa golongan Amon gitu aja kan. Bhinneka Tunggal Ika yang mengartikan berbeda-beda tapi satu tujuan. Kemudian Adigum ini diadopsi oleh Bung Karno untuk merumuskan Pancasila. Kemudian disodorkan ketika rapat BPU PKI. Pancasila tuh begini. Ya setuju. Nah ini semuanya kan diambil dari apa yang terjadi antara masyarakat Islam, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Di sini nggak diceritakan tentang orang-orang kejawen. Kayaknya sih kalau nggak masuk Buddha, orang kejawen masuk Hindu. Kerangka dialogis dalam agama Islam dan kebangsaan itulah bukan tokoh-tokoh yang menjadi pencetus tentang hal-hal yang tersebut di atas, seperti kalau zaman dulu saya ngapalkan HOS Cokroaminoto itu Hos Cokroaminoto, karena padahal kan HOS panjang sih namanya kan Cokroaminoto. Banyaklah diantara Pak Wahid Hasyim apa itu semuanya selalu berkiprah dalam perjuangan dan berujung akhirnya NU melakukan muktamar ke-9 di Banjarmasin yang mengatakan memutuskan NU tidak akan mendirikan negara Islam. Selesai. Jadi NU udah dari dulu, dari tahun 1933. Ini ada sementara organisasi tidak menerima azas Pancasila. Dengan bangganya saya ketemu dengan tokoh-tokoh PPI sekarang digusur di Mesir itu. Diganti nama. Tuh kan bener kan saya yang bener. Kalau NU sih nggak heran gitu. Saya ketika mengadakan konsolidasi antara PPI Mesir dengan kelompok-kelompok yang ada sini. Ya cukup lumayan saya keluar masuk di yang sekarang menjadi apa itu? Sudirman itu apa? Balai Sudirman.
bolak-balik, kadang-kadang dikerem gitu kan. Masuk ke Guntur, ya 2 hari lumayan makan gratis. Karena diganggu merupakan orang anti negara Islam. Padahal saya yang menandatangani duluan yang di sana atas nama pelajar tamu beda. Yang saya tanda tangani adalah tanda tangan yang menerima Pancasila itu adalah untuk menyelamatkan bantuan buat para mahasiswa ya kan dari Republik Indonesia, artinya dari pemerintah. Andai kata tidak saya tanda tangani maka bantuan itu tidak jalan. Apa dari kelompok-kelompok mereka? Seperti ada namanya Surahman. Ada banyaklah teman-teman yang sekarang di PKS itu. Itu lebih berat lagi nuduh saya adalah wa yashtaruna bi ayatillahi ta'ala. Saya menjual agama. Menandatangani azas tunggal. Ya saya nggak apa-apa. Karena saya sebelum menandatangani itu saya nelpon namanya Kiai Haji Abdullah Siddiq. Pripun Kiai ngeten niki? Wis lakonono le. Bismillah. Ya bismillah. Saya kalau disuruh Kiai suruh ya tetap jalan. Insya Allah ngambung silite sapi. Tak cukup benar gitu kan. Bukti ketaatan kita kepada Kiai gitu loh. Beda sekarang. Sekarang muncul lagi kan 2 kelompok di alumni Timur Tengah. Antara yang cocok dengan dasar Pancasila dengan yang tidak cocok. Saya yang tidak cocok. Saya didaulat dituduh lah. Pada kelakuannya, kenyataannya, faktualnya itu mereka yang tidak menandatangani lebih Golkar daripada Kalau dulu kan tekanannya pada Golkar, menekan. Sampai sini lebih Golkar daripada ini kenyataan gitu loh. Saya nggak ada ngarang gitu kan. Ya silakan gitu. Pada penutupannya, maukah mayoritas, ini Islam ini kan mayoritas nih, atau mayoritas bangsa lah, dalam bangsa Indonesia itu mayoritasnya Islam kan. Dialog tentang Islam dengan kebangsaan. Kebangsaan itu maksudnya nasionalis. Kan sudah bukan barang tabu lagi. Dialog, kita tuh dialog. Kata Islam begini, kata nasionalisnya begini. Buktinya tercetus dengan Pancasila. Yang tersisihkan ketika itu kan Jakarta Charter kan minggir. Akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa akhirnya? Itu kan bikinan manusia. Kalau Al-Quran itu bikinan Allah. Dijawab Pemakang Said, goblok gitu orang. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, maca Quran aja nggak pernah, ngomongnya kembali Quran. Nah, sebelum dapat melakukan dialog antara agama Islam dan kebangsaan, sebaiknya kita kembali lagi kepada putusan Muktamar yang ke-6. Mayoritas saya anggap di sini NU aja lah. Padahal yang ngomong itu PKI. Aneh kan? Sampean NU, saya PKI. Maksudnya Partai Kiai Indonesia gitu loh. Udah jangan kaget gitu kan. Bisa enggak gitu kan? Mendialogkan antara Islam dengan nasionalis. Kan rame ente yang kalau baca YouTube. NU-nya luarnya hijau, dalamnya merah, kan? Mengakui Megawati karena cenderung NU sudah nggak laku bicara begitu. Yang ada itu Golkar yang kuning, itu rontok udah mulai. Tapi yang dalamnya kuning luarnya biru mulai berjaya. Yang PT Golkar yang asli yang kuning itu kan PT. Berdasarkan pemilihan ketuanya. Ya kan? Kalau yang lain kan punyanya sendiri-sendiri. Nasdem punyanya sendiri. Demokrat
apalagi gitu kan. Sekarang lagi minta ganti rugi anak gua, turun dari jabatan ini. Nah, masa sih nggak bisa jadi capres gitu kan? Wah. Sebetulnya yang dicari itu saya itu. Saya itu termasuk waliul ahdi, al-mahdi, bil intidhar, untuk dikeburkan ke sumur. Itu. Jadi biru dalamnya kuning, lagi jaya. Tapi saya akui hebat strateginya Golkar. Kalau Golkar ditanyakan tentang itu Mas Alden, Gus Dur pesennya jangan ada balas dendam, walaupun disakiti oleh Megawati dan Amin Rais, Afinli, terus siapa Prodem itu siapa Prodem? Ini yang Solo itu Prodem tak apa itu? Ada yang sekarang dia hengkang dari PDI ngedukung Prabowo itu, Sujatmiko itu ya. Itu kelompoknya. Coba bayangkan di radio situ itu kumpulannya yang menggulingkan Gus Dur. Kita sama Gus Dur masuk ke situ, numpang ngobrol di situ. Adi itu yang nyuruh masuk ke situ. Kan berarti kita pidato di kandang macan. Ya kan? Maksud saya bukan begitu gitu. Yang penting Bapak bisa ngomong, bisa mengeluarkan unek-uneknya sehingga tidak buntu gitu kan. Sekarang ada di tangan sampean. Bisakah orang-orang Islam itu berdialog dengan kelompok-kelompok nasional? Bukan berarti kita berkongsi, berdialog. Saya juga pengen di sini tuh dialog. Misalkan kalau nanti masjid itu sudah jalan, dialognya begini. Kita berangkat dari kebangsaan tentang Pancasila. Kita bicara Pancasila yang pertama tentang ketuhanan. Versi Islam. Nanti Jumat depan itu versi Hindu, versi Buddha, versi apa saja agama yang ada di Indonesia. Baru kita menyimpulkan. Nah kalau pubnya Torekot itu kami tak bisa. Torekot Sadilia begini, ini begini. Itu yang seperti biku-biku yang Masya Allah nggak pernah ngomong cuak-cuakan. Biku ente tahu kan biku? Yang gundul pakai baju kuning nggak pakai celana dalam. Itu kan kalau mau kalem gitu. Gitu germet lama-lama tak tinggal nih gitu kan. Itu saya lagi belajar kenapa sampai hatinya begitu kan. Atas ajaran apa sampean ketika mengatakan begitu. Wah ceritanya panjang. Karena di dalam Buddha apa Hindu itu? Buddha itu bermacam-macam vaksinnya gitu. Alirannya macam-macam. Oh saya baru tahu gitu. Bukan Tripitaka saja. Tapi penafsiran dari Tripitaka bermacam-macam. Ada yang golongan halus, itu kan sopan. Wih ini kalau sudah nyetel YouTube kesangkut tentang Habib Rizik, Masya Allah, amit-amit gitu kan. Puyeng kepala saya tuh sanggup pindahin aja gitu, ganti gitu. Cari yang agak enak-enak sedikit gitu, yang ngomongnya enak. Masih mending nyetel Gus Miftah, sekarang sudah Gus Miftah sudah pindah. Ini bukan Gus Miftah ini ya. Gus Miftah yang satunya itu yang muda itu udah dukung Prabowo. Ya monggo saja lah, yang saya tahu begitu barangkali tahu rontokannya kan gede gitu kan. Ya silakan saja. Tapi saya baca dalam dialognya itu berani gitu. Waduh ini alhamdulillah datang bukan pendekar Pekalongan, Kemayoran, tapi setan Kemayoran baru datang. Itulah saya berharap kepada teman-teman yang bisa mendialogkan agama Islam dengan kebangsaan. Mungkin dalam perilaku sehari-hari itu ya kayaknya semuanya sudah cocok dengan agama Islam gitu loh. Menurut saya itu kan. Ketuhanan yang Maha Esa yang di sini di Indonesia
Tidak ada tekanan-tekanan apapun kan lah. Sholat ente lancar. Enggak ditanyain ente alirannya apa, enggak. Coba kayak Pakistan ente. Kelihatan orang ini nggak boleh, takut dibom. Kan begitu. Sama di Syria juga begitu. Repot kan. Pengajian juga selalu diawasi. Di ente ngaji, mau Yasin, mau Kulhu Sungsang. Oh, ini kan ada gurunya sendiri Kulhu Sungsang itu. Mana nggak datang ya? Si Bahtiar itu jago tuh. Nanti tanyain aja. Ya itu. Kulhu Sungsang gaya Cirebon bagaimana? Tahu dia. Jadi baca ini juga tahu nih Kulhu Sungsang Ajit nih. Ini karena biasa ngikutin di Masjid Kesepuan itu, Masjid Agung ya, yang masjid sahada apa yang ada 7 apa ada berapa itu? Iya, pitu Ramadannya ada 7 di situ. Kalau orang baru pertama sih kaget, ente Jumatan di masjid itu kaget. Wah, bid'ah bener-beneran ini. Orang 7 nggak pakai speaker, ya nggak pakai speaker kan di situ. 7, dolalah beneran. Iya kan kalau begitu tuh ceritanya. Tapi ya sampai sekarang berjalan. Dia nggak tahu ceritanya bagaimana. Bahwa mengapa ada 7 gitu kan. Dia nggak tahu. Yang tahu kan Ajit ini. Yang konon ceritanya disarang santet dari sana sini. Dan harus mengamalkan azan orang 7 gitu kan. Karena nggak ada santet mungkin di Mekah gitu kan. Jadi nggak 7, 1 aja gitu. Kira-kira begitulah. Ini kan rawinya dari Mas Ajit ini. Jadi kalau di luar di Jogja itu Raden Mas, ya kan? RM itulah rumah makan. Terus apa lagi ke? Raden Mas Opo bangsa begitulah namanya, panjang itu. Ajit juga turunan sana. Nah, kan udah nyebutkan kan elang dia tuh sebetulnya. Kalau di sana di Cirebon elang bule, Ajit baru pangkatnya elang buluk. Ayo lanjut bismillahirrahmanirrahim tafsirnya. Itu kira-kira boleh nggak itu buat selingan? Ya bagus, saya udah disetujui buat selingan gitu kan. Alhamdulillah, jangan mulu katanya ngaji katanya. Bohongin orang sedikit gitu kan. Lanjut. Apa itu? Sawa'un minkum man asarrota. Ayat berapa? Ayat 19. Afa may ya'lamu annama unzila ilaika. Yo, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Afa may ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadhakkaru ulul albab. Alladzina yu'minuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafu su'al hisab. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang perintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Afa may ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu
Kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Ini kan sama dengan ayat hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti, apakah sama gitu kan? Ya tidak. Udah selesai itu kan. Kalau sama ya berarti ente bego gitu kata Allah Subhanahu wa taala gitu kira-kira gitu kan. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudun miskah. Nah, balik lagi kepada waktu zamannya Nabi Musa. Mereka itu sudah janji. Ya kan? Tetapi dia meninggalkan perjanjian itu. Sudah enak. Apa yang dilakukan cuma 10 perjanjiannya itu dengan Allah. Ya kan? Ente banyak se-Quran itu isu perjanjian semua kan. Apalagi di Kristen ada perjanjian baru, perjanjian lama. Enak 10 udah makan bebas. Apa-apa bebas masih tetap aja. Itulah manusia. Walladzina yasilun ma amarallahu bihi, ya kayak ente itu orang-orang yang menyampaikan apa yang diperintahkan. Paling tidak bukan kepada masyarakat banyak, tapi buat anak itu sudah menyampaikan gitu. Minimal buat diri sendiri. Sudah menyampaikan apa yang diceritakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apalagi buat anak, istri. Saya kadang-kadang kepada santri itu bingung. Ente kalian perempuan. Iya kalau dapat suaminya santri enak, saya bilang. Kalau dapat istri, dapat suami yang la haula wala haula tapi tulisannya Islam. Apa coba? Lagi mens dimbat aja karena tidak ngerti. Orang yang tidak ngerti Islam bagaimana tata caranya itu kan hanya begitu. Enak sih anget gitu kan. Dicoba apa nanti malam? Tuh Hendra tahu-tahu nyoba aja tuh. Enak wah ternyata anget-anget enak gitu kan. Itu. Walladzina yasilu ma amara bihi ayyusalla wa yahsauda rabbuhum wa yakhufun su'al azab wa su'al hisab. Terus walladzina sabaru, dia sabar. Dan orang-orang yang sabar tapi ibtigha awazillah karena Allah Subhanahu wa taala. Hendro tuh sabar bener, berapa kali naik turun enggak hamil-hamil. Lehernya kecil, Pak. Ya nggak tahu kalau itu sih. Tak kira lubangnya segitu. Saya yang penting nitip, kalau bocor naik kanan turun kiri, naik kanan, kan aturannya kan begitu. Doanya kalau mau naik dari kanan bacaannya Allahumma inni a'udzubika itu naik. Nasi turun ke kiri, gapan berhenti di tengahnya, gak ada. Giliran di tengah kuping yang disodok. Ibtigha'a wajhi rabbi wa qamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, ini kadang-kadang suami kepada istri menginfakkan kepada istrinya, kadang-kadang juga diam-diam aja gitu kan. Kalau istri kan pengennya terang-terangan, emas 3 kintal gitu kan. Padahal dipakai semuanya, leher juga nggak kuat. Wa alaniyah, dan terang-terangan. Padahal kata suaminya, saya itu ngasih tambahan buat belanja itu termasuk sedekah. Kan? Yang biasanya 30 juta per bulan dinaikin 35 juta. Baca 35 juta itu pegawai apa lagi? Kita tuh rombongannya sekarang cari duit buat minggu depan kok. Setelah minggu depan lagi kita carinya buat minggu depan. Tapi yang masih mending ada safety 1 minggu kan. Wa yadranu bil hasani sayyita ulaika lahum uqbaddar. Jannatu adnin. Yadkhuluna wa man shalaha min abai wa azwajirati wal malaikati yadkhuluna ala min kulli bab. Nanti katanya masuk dari bab apa gitu, dari pintu apa. Keder saya kalau udah nyeritakan surga yang belum pernah masuk surga gitu kan.
Tapi paling tidak wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Karena tadi sabar itu saking sabar-sabarnya nggak meteng-meteng gitu kan. Nggak tahu mungkin Hendro rubah pikirannya kalau punya anak ribet kali ya gitu mungkin kan. Malam netein gitu kan, ya ngurusin anak. Istrinya juga netein anak, ya netein bapaknya. Pantas kata anaknya, "Mama, kok bau puntung rokok?" "Iya tadi papanya lewat ngenyot sedikit." Apa di dalam hadis mengatakan? An Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal tadruna awwala man yadkhulul jannah min khalqillah. Tadi kan cerita wal malaikatu adapun para malaikat yadkhuluna masuk alaihim beserta mereka min kulli babin. Masuk jajar di bawah komando malaikat Ridwan. Salamun alaikum bima sabartum. Dengan atas kesabaranmu itu maka kalian bisa masuk surga. Fa ni'ma uqbaddar. Rewel sahabat. Kiai, sinten sing pertama kali masuk surga? Karena kan udah di depan pintu itu kan. Dia tidak disebutkan orangnya kan. Hal tadruna kata Rasulullah. Apakah kalian tahu siapa yang masuk awal masuk surga? Qalu para santrinya menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Terus Nabi berkata, awwalu man yadkhulul jannah min khalqillahi al-fuqara. Orang yang pertama masuk surga adalah fakir. Jadi aja besok itu jadi orang fakir ya. Kira-kira gitu kan hadisnya kan. Kalau menjelaskannya semua jadi fakir miskin. Dibilang fakir nggak mau tapi miskin. Dibilang miskin tapi fakir. Dibilang gembel tapi necis. Gimana ada gembel necis? Ya itu. Terus siapa lagi? Al-muhajirun. Ya ini al-muhajirun itu pengertiannya banyak kan. Hakikatnya muhajirun itu orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Hakikatnya. Tapi muhajirun banyak kan. Kayak saya di muhajir. Tadinya hitam, sekarang putih. Pindah dari dunia hitam menjadi dunia, bukan berarti tadinya Gunung Ngantang terus masuk Istiqlal, bukan. Gunung Ngantang masih ada, Dok? Oh, alhamdulillah udah terang kelihatannya sebelah kiri gitu ya. Saya tahunya kalau naik kereta aja gitu kan. Ya udah masuknya Matraman di situ. Kemudian yang menarik di sini di dalam diceritakan lagi cerita tadi masuk bab surga. Qala sami'tu Aba Amama fa zakara nahwahu. Wa qad jaa fil hadis, ada hadis menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru kubur syuhada fi ra'si kulli haulin faqala yaqulu lahum salamun alaihim ma sabartum. Setiap ziarah haulnya tuh disebutkan setahun atau apa, pokoknya kalau ada inget pengen ziarah, Nabi itu ziarah kemudian ngomong di pintunya tuh salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Itu hadis. Ada lagi salamun ya ahlal kubur. Terus apa akhirnya itu yang lahikun itu. Saya itu apalagi ketika mau masuk kuburan aja baru ingat itu doa itu gitu. Artinya perdamaian buat kalian semuanya ahli kubur, dan insya Allah saya akan ketemu. Akan ketemu nggak itu kira-kira? Ketemulah. Itu. Tapi di sini mengatakan karena yazur, artinya Nabi itu rihlah
ziarah. Ya kan rihlah ubudiyah ini. Sampean datang ke Sunan ini, ke Sunan ini, ke Sunan ini. Hadis ada. Kana yazuru kubur syuhada bi ra'si kulli haulin wa yaqulu lahum salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Yang dibaca selamatnya pakai bahasa Quran. Ngomong itu adalah bid'ah, ya nggak tahu lah. Tinggal kalau dikatakan itu bid'ah, mari kita koreksi hadisnya itu hadis apa sih? Toh ini ziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya waktu pertama-pertamanya Islam berkembang itu melarang untuk ente masuk ke kuburan ziarah. Tapi sekarang diperbolehkan. Oleh para ahli usul fiqh disebutkan kuntu nahaitukum itu larangan. Terus fazuruha. Kemudian silahkan menziarahi. Kata ahli usul fiqh amar fazuruha sebenarnya sebelum amar itu ada nahi maka hukumnya boleh. Kesimpulannya bahwa ziarah kubur itu boleh, bukan bid'ah. Rame lagi kan, nggak mau ziarah ke kubur ya sudah. Tinggal nanti kalau berangkat nanti mati ada yang mikul apa enggak gitu kan. Fardu kifayah katanya kan, ngurusin orang mati. Ya sudah orang satu aja terus dieret-eret itu mayitnya. Mau nggak kira-kira? Enggak lah. Ya kan katanya amalnya Bani Adam kalau sudah meninggal selesai kan. Illa bisalah sini nggak disebutin, yang penting selesai. Nggak boleh ini bid'ah. Ya udah. Begitu meninggal dibuntal sendiri, sholatnya sendiri, dieret-eret sendiri ke kuburan sendiri. Al-Fatihah.